Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah berada di kota Jakarta dan saya sudah bersama dengan satu wanita cantik dari Ambon. Kita akan berkenalan dengan Mama. Kenapa Mama bisa sampai ke sini ya? Oke, Mama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama, namanya siapa? Mama Vera Saira Vera Saira. Marantika. Vera Saira Parantika. Marantika. Oke. Nah, Mama Vera, aslinya Mama dari mana? Kita ini dari timur, Ambon. Dari Ambon. Ya. Oke. Kalau suami Suami juga Ambon, dari Pelau. dari Pelau. Marga suaminya apa? Lakukan. Latu Konsina. Di sini suara motornya kenceng banget ya tuh, sampai kedengeran banget dari sini ya. Oke, jadi marganya Latu Konsina. Mama anaknya ada berapa? Kita cuma satu anak. Anaknya ada satu. Oke. Nah, Mama, gimana ceritanya Mama bisa sampai ke Jakarta? Kita sampai ke Jakarta ini asalnya gitu karena kerusuhan. Kerusuhan tahun? Kerusuhan tahun 97. Oke, oh 97. Iya. Bukannya kerusuhannya itu tahun 99 di Ambon? 97. Oh, 97 di Bulan awal. Desember. Oh, bulan Desember. Nah, Terus? itu jalan ceritanya ibu sampai Jakarta ini waktu di sana kerusuhan, keluarga mama dibantai Oh. sampai orang tua meninggal. Hmm. Terus akhirnya mama itu kabur ke hutan. Kabur ke hutan? Ya, Dengan siapa? sendiri lari. Sendiri. Begitu. Terus anaknya sama suaminya? Waktu itu kita belum ada anak Oh, saya. belum menikah. Ya, waktu itu belum ada anak saya sama sekali belum ada. Oke, terus? Ya udah, akhirnya kita lari. Tapi sudah menikah waktu itu? Sudah. Oh, sudah menikah. Ya. Terus suami ibu kemana? Ibu kemana itu terpisah? Terpisah sama sekali. Tapi Oke. alhamdulillah kita ketemunya, namanya Allah itu adil ya. Oh. Ketemu di Jakarta. Hah, ketemunya di Jakarta? Kok begitu. bisa? Jadi begitu saya kerusuhan kan, keluarga saya dibantai. Oh. Saya itu lari ke hutan karena ingin menyelamatkan diri. Walaupun hati itu nangis menjerit ya. Orang tua dibantai, rumah dibakar-bakar. Jadi banyak korban jiwa lah ya? Ya, banyak ratusan lah. Oke. Akhirnya kami lari ke Jakarta ikut orang. Ibu ikut orang? Iya. Bentar. Jadi waktu kerusuhan itu benar-benar kampungnya habis semuanya, Habis rumah semua, habis habis semua. semua. Dan ibu lari ke hutan dengan siapa? Kita sendiri. Tidak ada orang lain? Nggak ada. Oke. Cuman kita sendiri lari ke hutan karena untuk menyelamatkan diri. Oke. Walaupun kita tidak bisa melihat jenazah itu, kedua orang tua itu tidak bisa dilihat kan. Iya. Akhirnya saya menyelamatkan diri. Saya ngumpet di hutan. Oke, terus? Udah gitu, sudah kelihatannya aman. Akhirnya saya keluar dari hutan. Saya kabur. Kebetulan ada orang itu mau ke Jakarta, sama dengan orang Ambon juga, orang Samaga. Oke. Akhirnya kita kabur. Ikut Saya bilang, Bapak, saya bilang itu, Bapak mau kemana kah? Yo, saya mau ke Jakarta. Bapak boleh kah saya ikut? Naik kapal? Yo, kapal laut. Kapal laut. Waktu itu saya tidak pegang uang sama sekali. Terus bayar kapalnya gimana? Alhamdulillah Bapak itu yang biayai. Oh, bapaknya sampai sekarang masih sering ketemu? Gak tahu deh, sekarang udah lama sekali. Jadi kita terpisahnya di Tanjung Priuk. Oke. Jadi bapaknya mau ke rumah keluarga. Saya ini nggak tahu. Saya ini tujuannya ke Jakarta mau apa? Mau ketemu siapa? Saya bilang toh. Tapi saya bingung kan akhirnya. Udah malam. Akhirnya kita tertidur di pelabuhan Tanjung Priuk. Oke, terus? Dari pelabuhan Tanjung Priuk kita kenal dengan orang-orang timur banyak loh. Dari orang Flores, dari mana-mana banyak. Ambon, juga dari Papua. Banyak. Akhirnya kita baku kenal, kita dikasih makan. Kita dikasih makan, sementara kita dikasih tempat tinggal di PLTU. Oke. Di Tanjung Priuk. Nah sudah segitu, saya akhirnya lari. Saya permisi, mau pergi saya dengan alasan saya mau cari pekerjaan. Oke, Nah, terus? Sudah saya pergi, saya tiba-tiba saya ada di Blok M. Oke. Nah, Terus? di Blok M di Masjid
Yang di atas mall? Ya yang apa yang di masjid Ada kubahnya, ada keuangan Ka'bahnya. keuangan Peruri di Oke. Peruri, Heeh. Masjid Peruri. Nah di situ saya ketemu dengan suami saya. Alhamdulillah hari Jumat dia mau sholat Jumat, Heeh. saya lagi istirahat di situ, tiba-tiba saya baru ketemu sama dia. Nah, gimana perasaan ibu? Ini nggak janjian, nggak ada handphone, Ya, nggak ada kontak-kontakan sama sekali, langsung ketemu dengan suaminya itu gimana ceritanya? Ya itulah, ya semua itu Allah yang mempertemukan. Allah yang mempertemukan. Ibu berarti langsung rangkul gitu, Iya, langsung langsung rangkul, saya langsung menangis. Oh, Udah langsung nangis. Ya gitu kita saling ini ya, istilahnya kita cari kontrakan akhirnya. Akhirnya kontrakan, ya udah anak saya lahir. si Habibah. Habibah. Habibah Ratu Konsina. Ya, Oke. lahir tahun 2003. Oke. Nah, 2003 umur 8 bulan, bapaknya meninggal. Oke, jadi waktu umur 8 bulan Bapaknya meninggal. suami ibu meninggal. Ya. Oke. Tabrakan di Jakarta, sudah memang di Jakarta, tepatnya di Pondok Indah. Oke, terus setelah itu Akhirnya kita saking stres ya, suami sudah nggak ada, Heeh. keluarga udah nggak ada. Waktu itu kita masih ada di Penas, Heeh. udah suami nggak ada, kontrakan udah mau habis itu. Heeh. Akhirnya kita melalang buana dengan baju di badan, Agak keras suaranya. baju di badan. Hmm. Anak saya juga saya bawa baju. Akhirnya saya pergi ke Blok M, ke masjid yang kemarin saya ketemu suami saya almarhum. Disitulah kami bernaung di situ. Selama berapa lama tinggal di masjid? Saya di masjid itu ada 8 bulan. 8 bulan. Ya. Oke, terus? Sampai saya ketemu dengan anak muda. Heeh. Anak muda itu dia memberi makan anak saya, beri susu buat anak saya. Heeh. Sambil dia cerita, udah ibu ikut aja 3 in 1 katanya. Apa itu 3 in 1? Dia bilang 3 in 1 itu mobil berpenumpang 3. Jadi mobil satu dia bawa oto harus berpenumpang 2, bawa O2 berpenumpang 1. Akhirnya saya ikutin. Alhamdulillah saya dapat uang di situ. Saya dapat uang buat beli susu, buat beli apa itu saya ada. Tapi Oke. saya masih Tapi Triwan udah nggak ada lagi kan? udah nggak ada, udah Nggak ada boleh, kalau kan? udah 5 tahun. Oh ya. Disitulah saya bisa membesarkan anak. Sampai saya berkali-kali ditangkap dengan Satpol PP. Masuk ke doya, keluar masuk ke doya. Udah hafal ya? Udah hafal. Sampai anak saya itu masih digendong-gendong. Kalau pagi sarapannya dikasih kerupuk. Karena Hah? Sama? ya kerupuk aja. Jadi karena saya belum ada uang, saya beli kerupuk dulu, saya kasih sampai dia bibirnya pecah-pecah sampai dia sakit. Terus? Tapi saya tetap berjuang ya. Akhirnya saya 3 in 1 lagi. Waktu itu belum ada sore ya, masih pagi nih. 3 in 1 Iya. masih pagi. Dari jam 7 sampai jam 10. Oke. Akhirnya saya berangkat joki, istirahatnya saya di Monas Oke. dengan anak saya. Sambil tidur siang, sore akhirnya saya ke sini, saya mandi, terus jam 10 malam saya kembali lagi ke 3 in 1. enggak, ke Masjid Fathahillah, ya Oke. Fathahillah namanya. Dan akhirnya saya udah 3 in 1 lagi, saya akhirnya tetap tinggal di sini. Di mana? Di sini Istiqlal di dalam. Oke, Waktu itu masih bebas di dalam. Di dalam masih bebas. Disitulah saya bisa bernaung di Masjid Istiqlal, sampai kenal sama security-nya. Kenal sama semuanya ya, gitu ya. Semuanya, karyawannya. Akhirnya security-nya itu mengizinkan tinggal di situ. Oke. Baju-bajunya di situ. Terus Akhirnya- ibu nggak mencoba untuk menikah lagi? Kalau untuk menikah saya nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran, pokoknya membesarkan anak seorang diri. Saya punya prinsip, tanpa suami saya bisa usaha, saya bisa membesarkan anak, saya bisa memberi pendidikan. Insya Allah saya bilang, saya berjuang itu, saya nggak pantang menyerah. Tadinya memang saya menyerah, aduh ini gimana ya, gue nggak punya laki, gue ngebesarin anak pakai apa, gue mau ngasih makan pakai apa. Tapi saya nggak pantang menyerah. Pulang joki, saya ke sini, tidur di sini. Waktu itu masih rame-ramenya di dalam tidur. Terus apa? Sorenya kami mulung. Mulung apa? Macam-macam, botol-botol bekas. Oh. Anak sambil digendong-gendong. Tuh, saya. Tapi saya tetap berjuang. Akhirnya
waktu itu ada 3 in 1 lagi kan, 3 in 1 anak saya udah besar tuh. Oh, Anak saya udah kelas berapa? Enggak, anak Oh. saya umur 4 tahun. Oke. Terus saya mau sekolahin, aduh saya ini harus, anak ini harus sekolah, bagaimana ya saya bisa, anak harus punya pendidikan. Akhirnya dengan hasil 3 in 1 saya kumpulin uang, saya masukin anak sekolah di TK Sentul Nurul Islam. Itu uang pangkalnya 1 juta. Oh. Alhamdulillah sampai berlanjut saya sampai tamat SMA sampai masuk. Oke. Nah Bu, Ibu kapan terakhir 3 in 1? 3 in 1 itu udah tahun 2013. Setelah 2013 Ibu langsung jualan. Iya. Jadi Bu guys, Ibu jualannya nih ada Iya. minuman sampai sekarang ya Bu ya? Ada sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang hanya Iya. berjualan minuman-minuman seperti Semua, ini. iya. Ada rempeyek Sebenarnya- juga ya. Enggak, ini baru. Oh ini baru. Kalau Yang paling kemarin sering. saya hanya dagang ini aja. Oh. Terus minuman-minuman bangsa aqua, teh pucuk. Oh. Tapi karena lagi dalam keadaan corona sekarang, Oh. jadi kami dagangnya ini aja. Oh, jadi hanya mengandalkan ini Iya. untuk makan sehari-hari, untuk biaya hidup sehari-hari, sama untuk biaya pendidikan anak. Iya. Oke, sampai sekarang si Habibah umurnya sudah berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Kemarin SMA-nya di mana? Di SMA 4 Depok. SMA 4 Depok. Terus sekarang mau lanjut kuliah ke UIN. Universitas Islam Negeri Jakarta. Oke, wah keren banget ya Bu ya. Ya, Jadi itulah. Bu, perjuangan Ibu Vera dari si Habibah masih umur 8 bulan dan suami Ibu meninggal, kemudian membesarkan seorang diri, bekerja sendiri sampai berkali-kali ditangkap polisi ya, Pamong Praja ya, Iya. Satpol PP gitu kan ya. Karena joki tadi ya, joki jadi 3 in 1. Jadi 3 in 1 itu ada biasanya orang mengendarai mobil, itu nggak boleh sendiri, harus ada temennya ya Iya. kan. Nah makanya biasanya ibu ini jadi jokinya, jadi pura-pura kayak Iya. saudaranya gitu ya Bu ya. Dibayar tapi gitu. Nanti kalau sudah sampai 30, Oh. ada ngasih 100. jadi variasi mulai dari Variasi, 30.000 iya. sampai 100.000. Iya. Tergantung orangnya dan Pokoknya tergantung kita dari pagi 3 in 1 itu bisa 4 kali, 5 kali. Itu bisa dapat 150. 150. Iya, kalau ada yang baik ngasih, ada yang 100, nggak tentu sih emang. Iya, Tapi tergantung saya ya. itulah dari hasil itu saya bisa nyekolahin anak saya. Bisa menghidupi anak ya. Iya. Oke, nah terus Bu, apa pengalaman yang paling berkesan selama hidup di Jakarta ini? Ya, Apalagi tanpa suami. Ya ini kayak begini aja saya hidup yang paling berkesan. Kalau hidup yang paling berkesan, saya merasakan pahit getirnya dengan anak. Anak diajak susah mau, ya kan? Heeh. Sampai dewasa ini anak itu udah udah merasakan pahit getirnya. Jadi dia nggak cengeng, nggak heran makan harus ada gini-gini, enggak. Karena saya latih dari kecil. Makan Saya seadanya, ajak dia yang makan penting seadanya. kenyang, halal, Ibaratnya baik. makan dengan garam aja mau, makan dengan kecap aja mau. Iya. Tuh, saya istilahnya saya ini kan anak jangan belajar susah. Gimana cara hidup susah? Biar Oke. sampai dewasa. Akhirnya benar. Alhamdulillah anak saya jadi sangat kalau anaknya nggak punya, kalau mamanya nggak punya uang gitu. Bahkan sekarang dia kalau ada uang dia kasih ke mamanya. Mama ini kayak ikut prakerja, prakerja ya. Heeh. Tiap bulan 600.000 ya Ah. selama 4 bulan. Dia kasih mamanya 200, 400 buat dia. Kadang-kadang 400 buat dia, saya dikasih 200. Oh, ya anaknya pengertian ya Bu ya. Pengertian. Oke. Nah Bu, Ibu tidak ada saudara kandung yang di Jakarta sini, satupun. Dan di Ambon juga udah nggak ada. Paling tinggal saudara-saudara jauh gitu ya. Oh, ya, jadi benar-benar Ibu sebatang kara hanya berdua saja ya. Paling hanya saudara-saudara sesama perantauan Iya. dari timur ya, dari Papua, Ambon, Flores dan Tapi sekitarnya. alhamdulillah ya, Oh, saya walaupun hidup di perantauan, banyak orang yang membantu untuk anak Oh. saya. Misalnya? Istilahnya ada donatur, anak Oh. saya sampai diangkat jadi anak asuh oh, sama orang kaya. oh. Sampai ini ada yang gitu anak saya sampai sekarang yang ngasih anak untuk anak sekolah, untuk anak saya sekedar. Alhamdulillah di situ saya dapat bantuan dari orang-orang donatur. Ya, ya. Oke. Terus apa harapan Ibu untuk Habibah, anak sematawayang Ibu? Ya saya pernah dengar kalau Habibah ini
punya masa depan yang cerah, punya Mm-mm. cita-cita, Oh, oh. biar berhasil. Saya hanya bisa ngedoain saja biar anak itu biar jadi anak yang soleha, anak berbakti sama orang tua, bisa mandiri, apa yang dia cita-citakan bisa berhasil. Iya. Pasti semua ibu akan berharap seperti itu ya Bu ya. Apalagi perjuangan Ibu Vera luar biasa sekali gitu kan ya. Hujan kehujanan, Iya, panas kepanasan dirasa kepanasan, sendiri. angin keanginan, dingin kedinginan, itu Betul. saya rasakan bersama anak. Oke. Nah Bu, ini kalau ibu sekarang tinggalnya ngontrak. Saya ngontrak di Bojonggede. Ngontrak di Bojonggede, oke. Nah terus Bojonggede dari sini jauh nggak sih? Sebelum Bogor naik kereta. Naik kereta sekali. Iya. Oh, ibu terus kalau malam misalkan kemalaman ibu tetap tinggal di sini atau kemana? Tidur di sini. Ah, di mana? Nih, Coba kita tunjukkan yuk. ayo. Oke. Inilah tuh. Jadi di sini. Tidurnya di mana? Pakai terpal. Oh, ada ke sana. Iya. Kemana Kemana aja. Enggak, kalau malam kan Terpalnya ada. enggak ada, jadi buat bukannya teh ini terpal untuk hanya untuk tidur. Jadi tidurnya Jadi- hanya di lantai gini ya. Jadi ini apa? Alam gitu loh. Terus kalau misalkan nanti kayak musim hujan, Musim hujan, ya udah Gimana? saya neduh. Neduh di bawah pohon? Neduh itu yang ada terpalnya. Oh. Di situ kita nggak tidur. oh gitu. Jadi kalau Iya. pas hujan nggak tidur. Sengsara banget ya guys ya. Kalau hujan nggak tidur. Habis mau gimana lagi? Yang penting saya minta sehat, minta panjang umur. Iya, bisa cari rezeki ya Bu ya. Untuk sehat, anak saya juga. Gitu. Betul betul. Iya. Oke. Nah, Ibu terima kasih ya Bu ya Iya. sudah wawancara pada pagi hari ini. Semoga rezekinya mengalir Amin. lancar gitu kan ya. Semoga Habibah juga kuliahnya bisa Amin, sampai amin. selesai, dimudahkan segala urusannya, disehatkan selalu Iya. dan diberikan kemudahan-kemudahan. Oke. Oke deh guys, itu dia kisah tentang Ibu Vera, perantau dari Ambon yang kini bertahan hidup di tengah kerasnya ibu kota Jakarta. Semoga banyak wanita-wanita yang juga terus menginspirasi berjuang untuk kehidupan anak-anaknya. Dan semoga kita semuanya bisa saling menjaga perdamaian antar sesama umat agar kita bisa merasakan kebahagiaan bersama di tengah perbedaan. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.